البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fi din, a'azzani wa a'azzakumullah. Sebelum kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar, kemarin sudah dituliskan sebuah faedah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi rahmatullah alaih, dari hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Abu Hamzah khadimun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis mengenai keberadaan orang yang istiqamah di akhir zaman bagaikan orang yang menggenggam bara api. Karena istiqamah di akhir zaman yang penuh dengan fitnah, baik fitnah syubhat maupun fitnah syahwat, fitnah dunia maupun fitnah wanita berkobar di mana-mana. Oleh karena itu, orang yang senantiasa bersabar di atas agamanya, istiqamah di atas Al-Quran wa Sunnah, berat sekali dan butuh perjuangan, butuh pengorbanan. Oleh karena itu, surga diliputi dengan perkara-perkara yang seringnya dibenci oleh manusia. Nam hujibatil jannah bil makarih. Surga itu diliputi dengan barakallahu fikum perkara-perkara yang manusia itu seringnya benci, enggak suka. Salat subuh dingin-dingin, kebanyakan orang enggak suka. Paham ya? Harus qiyamul lail, salat malam. Seperti malam terakhir enak-enaknya tidur, bangun pun juga enggak suka. Jadi berat. Jalan menuju surga itu satu, yaitu istiqamah di atas Al-Qur'an was sunnah. Cuman untuk menempuh jalan tersebut butuh perjuangan dan pengorbanan. Terutama di akhir zaman yang kita rasakan barakallahu fikum penuh dengan fitnah, fitnah dunia, fitnah wanita, syubhat, syahwat. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmidzi dari hadisnya Na'am barakallahu fikum anil Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, Rasulullah mengatakan addu 'alaiha binawajid. Gigitlah sunnah dengan gigi geraham kalian. Kenapa diperintahkan untuk menggigit dengan gigi geraham? Kenapa kira-kira? Karena gigi geraham itu adalah gigi yang paling kuat. Berbeda dengan gigi seri dan gigi taring. Paham ya? Gigi taring fungsinya untuk mencabik-cabik biasanya. Paham ya? Nah, gigi seri ya untuk menggigit. Paham ya? Gigi geraham inilah yang digunakan untuk apa? Benar-benar kuat sekali kalau menggigit. Apa maksudnya ya? Nah, oleh karena itu dipermisalkan Rasulullah mengatakan setelah beliau mengatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin addu 'alaiha binawajid. Gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian. Karena memang butuh benar-benar apa? Berjuang, berkorban, berat, pahit. Qulil haqqa walau kana murran. Ucapkanlah kebenaran walaupun pahit rasanya. Oleh karena itu, Al-Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam rahmatullah alaih, beliau juga mengatakan al-muttabi' lis-sunnah kal-qabid al-jamr. Orang yang mengikuti as-sunnah bagaikan orang yang menggenggam bara api. Kemudian dikomentari oleh Syekh Al-Albani rahmatullah alaih, hadza fi zamanih, ini di zaman beliau waktu itu. Fa kaifa fi zamanina, bagaimana dengan zaman kita sekarang ini? Tentunya lebih parah ya keadaannya ya. Naam. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih rawahu Tirmidzi dari hadis Anas bin Malik tadi, apa? Ya'ti 'alan nasi zamanun as-sabiru fihim 'ala dini kal qabid 'alal jamri. Akan datang nanti di hadapan manusia suatu zaman yang mana orang berpegang teguh di atas agamanya di hadapan manusia yang sangat banyak itu bagaikan orang yang menggenggam bara api. Panas sekali, berat. Cacian, makian, gunjingan, pengusiran. Barakallahu fikum, terkadang juga apa?
diasingkan dan semisalnya. Diboikot, ya Kak? Seperti itu dan macam-macam. Yang jelas butuh perjuangan dan pengorbanan. Karena berat sekali dipermisalkan bagaikan menggenggam bara api, barakallahu fikum. Karena sekarang kita ini berada di zaman yang penuh dengan fitnah. Barakallahu fikum, banyak yang dikenal dengan taklibul haqaiq. Banyak orang yang memutarbalikkan fakta. Banyak orang yang memutarbalikkan fakta. Yang dusta dianggap jujur, ya enggak? Yang jujur dianggap dusta, seperti itu. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, Rasulullah mengatakan, bahwasannya akan datang nanti di akhir zaman, seseorang yang barakallahu fikum yusaddiqu fiha al-kadhib wa yukadzdzab fiha as-shadiq wa yatakallam fiha ar-ruwaibidah. Qila wa man ruwaibidah ya Rasulullah? Wa man ruwaibidah ya Rasulullah? Ar-rajulu tafih yatakallam fi amril 'amah. Rasulullah mengatakan, sayati sanawatun khadda'ah. Dan riwayat lain sata'ati, ya, akan datang tahun-tahun yang penuh dengan penipuan. Paham ya? Penuh dengan penipuan, penuh dengan yang dikenal dengan memutarbalikkan fakta. Yusaddaqu fihal kadzib. Di tahun-tahun tersebut orang yang dusta dianggap jujur. Bayangkan. Kita rasakan seperti ini banyak sekali, ya. Mau muamalah jual beli atau mau dalam masalah persaksian atau yang semisalnya, wa yukadzdzab fihas shadiq. Yang jujur malah didustakan, dianggap dusta. Wa yu'taman fihal kha'in. Pengkhianat dianggap apa? Dianggap amanah. Dipercaya orang pengkhianat. Kemudian barakallahu fikum, wa yukhawan fihal amin. Orang yang terpercaya malah dianggap pengkhianat. Terutama dalam masalah politik. Politik itu sangat ngeri sekali, barakallahu fikum. Politik tentunya politik masalah dunia, ya. Karena politik yang syar'i boleh. Oleh karena itu ada para ulama yang mengarang barakallahu fikum masalah politik as-siyasah asy-syar'iyyah. As-siyasah asy-syar'iyyah, politik yang syar'i. Masa sih Ahlus Sunnah butuh politik, Ustaz? Politik yang syar'i ada. Antum sekarang kalau misalkan barakallahu fikum dalam murajaah, kalau enggak pandai main politik, enggak dapat waktu. Paham ya? Antum pandai main politik dalam masalah murajaah, berarti kalau jam sekian sampai jam sekian harus dipakai murajaah, kalau tidak nanti enggak dapat waktunya. Politik bukan itu. Politik mensiasati istilahnya, paham ya? Politik kan bisa diartikan makna siasah, paham ya? Oleh karena itu mereka barakallahu fikum mengibaratkan dengan as-siyasah asy-syar'iyyah. Paham ya? Politik yang syar'i itu tidak masalah, tapi politik yang di dalamnya ada unsur kedustaan, menzalimi yang lainnya dan semisalnya, itulah yang kita saksikan. Politik rebutan jabatan, rebutan kursi. Namallahul musta'an. Akhirnya Rasulullah menyatakan dalam hadis tersebut, wa yatakallam fiha ar-ruwaibidah. Di tahun-tahun tersebut ar-ruwaibidah berkata. Rasulullah ditanya, "Wa man ruwaibidah ya Rasulullah?" Siapa itu ruwaibidah wahai Rasulullah? Ar-rajulu tafih yatakallam fi amril 'amah. Lelaki yang dungu, yang bodoh, tidak punya ilmu, tapi dia berbicara untuk kepentingan umum. Dalam artian berbicara ini boleh, ini enggak masalah, ini la ba'as, khair insyaallah misalkan. Seperti itu modelnya. Tapi dia enggak punya ilmu gitu loh. Nah, inilah yang sebagaimana Rasulullah sabdakan tentang keberadaan di akhir zaman, ilmu itu apa? Dicabut, diangkat. Tapi mencabutnya bukan dicabut sekali cabutan gitu, enggak. Dengan diwafatkannya para ulama. Hatta idza lam yubqi fil ardi 'aliman ittakhadan nasu ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Hingga ketika Allah Ta'ala itu tidak menyisakan lagi di muka bumi orang alim, akhirnya manusia menjadikan para pemimpin yang bodoh. Bayangkan itu. Tidak tahu ilmunya, tidak tahu masalah agama yang benar, dijadikan pemimpin. Itu pun enggak diam pemimpinnya. Fasu'ilu fa'aftau. Mereka ditanya jawab, berfatwa, tapi bi ghairi ilmin. Berfatwa tanpa ilmu. Fa'adallu wa adallu. Mereka sesat dan menyesatkan. Itu keberadaan di akhir zaman, barakallahu fikum. Oleh karena itu hendaknya kita senantiasa istiqamah di atas Al-Qur'an was sunnah, karena itu yang kita harapkan dan kita dambakan, mati di atas Di atas al-Islam was sunnah. Karena orang yang meninggal di atas al-Islam was sunnah berarti dia meninggal di atas kebaikan seluruhnya. Suatu ketika Imam Ahmad bin Hanbal Abu Abdullah ditanya, "Ya Abu Abdullah, wahai Abu Abdullah," maksudnya Imam Ahmad, ya, "bagaimana pendapatmu si fulan meninggal di atas sunnah? Bagaimana pendapatmu mengenai orang yang meninggal di atas sunnah?" "Uskut," katanya. "Diam kamu. Orang kalau meninggal di atas al-Islam was sunnah, mata 'alal khairi kullih," katanya. Orang itu kalau meninggal di atas Islam was sunnah berarti mati di atas kebaikan seluruhnya.
Dan itulah yang kita harapkan, dan itulah yang kita cari, dan itulah yang kita dambakan. Barakallahu fikum. Nasallallahu as-salamatul afiyah. Oleh karena itu kunci istiqamah, kunci agar kita senantiasa istiqamah dengan cara apa? Mengikuti jejaknya para salaf. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullah alaih, "Man salaka sabila ahli sunnah istaqama qawluhu wa kana min ahli al-haq wal i'tidal wal istiqamah." Artinya apa? Barang siapa yang menempuh jejaknya para salaf, menempuh jejaknya para salafun salih, para sahabat tabi'in wa atba'ut tabi'in, istaqama qawluhu. Ucapannya akan istiqamah, akan kokoh kuat. Dan dia termasuk orang yang pemegang kebenaran dan orang yang i'tidal pertengahan, la ifrat wa la tafrit, dan orang yang istiqamah. Ternyata jalan menuju istiqamah ini. Nah, disampaikan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullah alaih, "Man salaka sabila ahli sunnah istaqama qawluhu," atau kama qala rahimahullah. Artinya, barakallahu fikum, cara dan solusi yang terbaik di akhir zaman yang penuh dengan fitnah ini, barakallahu fikum, agar tetap untuk istiqamah adalah apa? Meniti jejaknya generasi para salaf. Dan kita tidak akan bisa meniti kecuali dengan apa? Talabul ilm. Mencari ilmu. Siapa yang menyempatkan seperti kita ini? Barakallahu fikum. Oleh karena itu, kalau para pemimpin, para pembesar tahu keadaan kita yang senang, tenang, santai, setiap hari duduk di majelis ilmu, enggak membahas masalah politik, masalah demonstrasi, masalah demokrasi, masalah pemilu, coblosan, nomor berapa, nah, calon presiden nomor sekian, ini mereka iri. Paham ya? Iri. Dengan ketenangan kita ini iri sekali. Disebutkan para ulama, barakallahu fikum, "Lau ya'lamul muluk wa abna'ul muluk 'ala ma nahnu fihi minar raha was surur la jaladuna 'alaina bisuyuf." Kalau seandainya para raja, para pemimpin dan anak-anak para raja tahu tentang keadaan kita yang tenang, senang, niscaya mereka akan menyambut kita dengan pedang. Iri gitu loh. Kita harus di sana di atas, kita ada panas-panas, kita santai-santai saja Ahlussunnah ini. Kayak enggak respon gitu loh. Padahal respon kita apa? Doa ya akhi barakallahu fikum. Doa itu paling berharga sekali. Bukan berarti kita diam. Kita tetap mendoakan pemimpin kita. Semoga dapat hidayah, semoga dipilihkan pemimpin yang amanah, jujur, adil, muslim. Seperti itu. Doa itu jangan disepelekan. Wah, cuma doa aja kok. Nah, jangan menyepelekan doa, hati-hati. Paham ya? Nah, kalau jangan menyepelekan doa, hati-hati. Jangan sampai kita menyepelekan doa. Ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Oleh karena itu, Al-Imam Al-Fudail bin Iyad rahmatullah alaih, sebagaimana dalam kitab Siyar A'lamun Nubala, beliau mengatakan, "Law alimtu anna li da'watan mustajabah la saraftuha li sultan." Kalau seandainya aku tahu doaku itu dikabulkan, niscaya doaku ini aku serahkan untuk mendoakan pemimpin. Bayangkan itu. Jadi enggak ada demonstrasi teriak sana teriak sini, turunkan harga BBM, turunkan harga bakwan misalkan, enggak ada. Paham ya? Allahul musta'an. Yang jelas Ahlussunnah itu insyaallah bisa dikatakan paling tenang lah. Walaupun hidup pas-pasan, sederhana, santai, yang penting cukup gitu aja dah. Allahul musta'an. Yang jelas itu yang kita rasakan ya. Walhamdulillah. Naam. Tafadhal. Singkat waktu, tafadhal. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya'ti 'alan nasi zamanun as-sabiru fihim ala dini kal qabid 'ala al-jambi." Naam, rawahu Tirmidzi. Ahsan. Tafadhal. Atau mau mencoba? Belum, ya, tafadhal. Ewa na'am, ahsan, tafadhal. Apa? Al-Qabid al-Jamri. Ewa na'am. As-sabiru. As-sabiru. Apa? Apa? Kal qabid. Naam, fadal. An Anas bin Malik
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر. نعم تفضل. يأتي على الناس زمان apa الصابر فيهم على دينه fihim على دينه كالقابض على الجمر. نعم Ya'ti 'alan nasi zamanun as-sabiru fihi 'ala dini al-qabdi 'ala jannah al-qabidi al-qabdi 'ala jannah rawahu na'am ahsan tafadhal. Ulang. Ya'ti zamanun. Ya'ti 'alan nasi zamanun. Naam, ya. Fadal. Naam, siap? Bismillah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'ti 'alan nas zamanun as-sabiru 'ala dini as-sabiru fihim 'ala dini kal-qabid 'alal jamri. Naam, la bas, khair insyaallah. Artinya bagus sekali itu ya. Jadi akan datang nanti di hadapan manusia suatu zaman yang sekarang kita rasakan sendiri. Nah, orang yang bersabar di atas agamanya, di atas al-haq, di hadapan banyak orang tersebut itu bagaikan orang yang menggenggam bara api. Berat sekali. Kanan cacian, kiri makian, depan gunjingan, belakang usiran. Paham ya? Pokoknya banyak gangguan. Harus sabar itu barakallahu fiikum. Terkadang dituduh teroris, terkadang dituduh ISIS, terkadang dituduh jaringan Al-Qaeda. Adapun tuduhan-tuduhan tidak masalah, yang penting bukan. Paham ya? Allahul musta'an. Kita lanjutkan barakallahu fiikum hafizakumullah. Qala Allah azza wa jalla, Allah Taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-7 yang akan kita baca sekarang ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman yaitu mengenai bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana Al-Qur'an bukan makhluk, tapi Al-Qur'an adalah kalamullah jalla wa ala. Di dalam Al-Qur'an terkandung ayat-ayat yang muhkamat dan juga ada pula ayat-ayat yang mutasyabihat. Muhkamat itu yang jelas, gamblang, tidak perlu penafsiran orang paham. Itu namanya muhkamat. Yang mutasyabihat, ayat-ayat yang terkadang sebagian orang masih tersamarkan maknanya, tapi ahlu tafsir paham maknanya. Paham maksudnya? Jadi ternyata mutasyabihatnya itu nisbi. Dinisbahkan sebagian orang enggak tahu artinya, tapi dinisbahkan orang lain yang paham ilmunya, yang mendalam ilmunya dari kalangan ahlu tafsir, tetap muhkam, jelas juga maknanya. Paham ya? Jadi ingat-ingat ya, jadi mutasyabih itu nisbi. Mutasyabih nisbi maksudnya itu dinisbahkan sebagian orang enggak tahu artinya, enggak tahu maknanya, tafsirannya, tapi sebagian orang lain tahu gitu loh. Seperti ahli tafsiran tahu. Nah, barakallahu fiikum, seperti itu. Adapun yang muhkamat tadi yang jelas-jelas gamblang, seperti masalah apa? Masalah puasa, orang enggak perlu tanya lagi, apa itu puasa? Enggak perlu tanya lagi, gamblang, jelas, perintah itu istilahnya ya, seperti itu. Tapi yang
mutasyabih yang terkadang butuh penjelasan dijelaskan. Seperti misalkan barakallahu fikum, ayat berkaitan masalah wudu dan tayamum itu disebutkan ini sebagai contoh sangat sering diulang-ulang aja ya. Na'am barakallahu fikum aw lamastumun nisa. Lamastum sebagian orang memahami bersentuhan. Atau ketika kalian bersentuhan dengan para wanita. Nah, ini orang memahami bersentuhan dengan para wanita batal wudunya. Padahal batal enggak kira-kira? Akhabat Muhammad. Enggak batal, tapi sebagian orang enggak tahu, sebagian orang tahu. Ahli tafsir menjelaskan maknanya adalah au jama'tum. Yang membatalkan wudu itu adalah berhubungan badan. Adapun bersentuhan enggak masalah. Bersentuhan dengan perempuan enggak batal wudunya. Mau bersentuhan dengan ibunya atau dengan adik perempuannya atau dengan kakak perempuannya, enggak batal wudunya kalau cuma bersentuhan. Apa maksudnya ya? Nah, sekarang pertanyaannya untuk antum. Kalau misalkan antum belanja di situ di toko itu ya, habis wudu itu, wah ternyata belum beli sabun. Antum beli sabun ke situ warung yang ngasih apa? Yang penjualnya itu perempuan. Ternyata qadarullah antum ketika ngasih uang senggolan itu. Enggak sengaja itu, senggolan. Sengaja atau enggak sengaja senggolan. Batal enggak wudunya? Senggolan tapi loh. Sentuhan loh. Batal enggak? Batal? Batal enggak? Sengaja loh. Sengaja. Batal? Batal enggak? Enggak batal ya, sengaja enggak sengaja batal. Kalau sengaja enggak boleh. Kalau enggak sengaja kan tetap enggak masalah, tapi enggak batal itu loh. Paham ya? Jadi enggak batalkan wudunya. Jangan sampai kita seperti sebagian orang yang belum paham ya, biasanya orang-orang awam seperti itu. Nah, batal wudunya. Sentuh itu kan biasanya gitu kan orang-orang itu. Allahul musta'an. Itu enggak benar ya. Jadi lamas itu maknanya jama'tum. Perlu diingat-ingat tuh ya. Nah, itu sebagian orang tahu, sebagian enggak tahu. Namanya mutasyabih. Paham ya? Nanti kita lihat nanti. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala, na'am barakallahu fikum, menurunkan Al-Qur'an Karim, di dalamnya itu ada ayat-ayat yang muhkamat, ada juga yang mutasyabihat. Nah, orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, itu biasanya ngikuti yang mutasyabihat ini. Yang masih samar yang diikutin untuk tujuannya apa? Mencari fitnah dan mencari tahrifnya. Fitnah yang mereka cari di dalam ayat yang masih samar tadi dan tahrifannya. Tahrif itu berarti mengubah makna dari zahir lafadznya tanpa dalil. Saya akan menjelaskan berkali-kali itu ya. Kita lihat. Qala Allah azza wa jalla, Allah taala berfirman, "Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat." Dialah zat yang telah menurunkan kepadamu Alkitab, itu Al-Qur'an. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat. Ingat-ingat ya, muhkamat itu yang jelas, gamblang, tidak ada kesamaran sedikit pun di dalamnya. Mahfum insyaallah ya. Hunna ummul kitab, di sanalah sumber Alkitab, sumber Alkitab. Sebagian yang menafsirkan, barakallahu fikum, ummul kitab adalah surat Al-Fatihah. Barakallahu fikum, sebagian yang menafsirkan yang lainnya. Nanti kita lihat tafsirannya. Kemudian wa ukhra mutasyabihat, ayat-ayat yang lainnya mutasyabihat, samar-samar. Tapi ingat-ingat ya, samar-samar menurut sebagian manusia atau sebagian orang. Adapun menurut orang-orang yang ahlul ilm, yang mendalam ilmunya, semuanya apa? Semuanya muhkamat. Kita lihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun, maka adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wilih. Perhatikan baik-baik ini. Adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, ada penyelewengan, mereka akan mengikuti ayat-ayat yang masih samar tadi. Tujuannya apa tujuannya? Ibtigha'al fitnah, dalam rangka untuk mencari fitnah, membikin fitnah, itu loh. Ibtigha' ini dikenal dengan maf'ulun dalam rangka maf'ul li ajlih atau maf'ul lah atau maf'ul min ajlih, dalam ilmu nahwu seperti itu ya. Dalam rangka mencari fitnah, wa ibtigha'a ta'wilih, dan juga mencari ta'wilannya. Ta'wil di sini apa maknanya? Tahrif. Paham ya? Karena ta'wil itu jangan disalahkan semua. Apa hukumnya ta'wil? Haram, enggak boleh. Enggak, dirinci dulu. Ta'wil yang diinginkan antum itu apa itu loh. Ta'wil yang diinginkan itu ta'wil yang maknanya tahrif atau ta'wil yang maknanya apa? Tafsir. Kalau ta'wil yang maknanya tahrif haram. Tapi kalau ta'wil yang maknanya tafsir terpuji dan disyariatkan. Apa maksudnya ya? Oleh karena itu Rasulullah mendoakan Abdullah bin Abbas dengan doa yang sangat bagus. Apa doanya itu? Sudah berulang-ulang ini. Antum ingat? Bahasa Indonesianya?
Kalau nggak bisa bahasa Indonesia, bahasa Arab. Kalau nggak bahasa Arabnya bahasa Indonesia nggak masalah. Semoga menjadi ahli takwil. Takwil artinya tafsir. Secara globalnya gitu ya. Arabnya barakallahu fikum ya. Ewa terus? Ewa? Apa antum? Ayo antum. Antum Abdul Fattah, Abu Bakrin. Belum juga? Hasan. Ayo, itu yang simpel ya, mudah sekali dihafal. Rasulullah mendoakan kepada Abdullah bin Abbas dengan doa yang sangat bagus. Allahumma faqihhu fid din wa 'alimhu at-ta'wil. Allahumma faqihhu fid din wa 'alimhu at-ta'wil. Sudah hafal antum? Coba ulangi. Wa 'alimhu at-ta'wil. Nah, ta'wil itu maknanya tafsir. Akhirnya beliau pun menjadi apa? Mufassir sahabat. Ahli tafsirnya para sahabat, terjemahan Quran. Kan itu. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Naam. Syahidnya di sini barakallahu fikum orang-orang yang berpenyakit, mereka mengikuti ayat-ayat yang masih tersamarkan. Yang masih tersamarkan tujuannya apa sih? Mencari fitnah, membuat fitnah, atau tujuannya mencari tahrifan. Tahrifan itu makna yang menyeleweng dari zahir lafadznya tanpa dalil dari itu. Nah, tangan diartikan nikmat, itu loh modelnya. Sama ya. Allah Ta'ala turun, yang turun bukan Allah Ta'ala, malaikatnya. Ini namanya tahrif namanya. Allahul musta'an. Kita lihat, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Padahal tidak ada yang mengetahui ta'wilannya, tidak ada yang mengetahui hakikat sesuatu dalam masalah asma wa sifat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini para ulama berbeda pendapat mengenai wakafnya, mengenai berhentinya. Ada yang mereka na'am barakallahu fikum memaknakan dengan makna yang lain ketika berhenti pada warasikhuna fil ilm. Jadi wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warasikhuna fil ilmi. Berhenti di situ. Berarti maknanya apa? Tidak ada yang mengetahui ta'wilannya atau tafsirannya kecuali Allah Ta'ala dan orang-orang yang mendalam ilmunya. Itu ahli tafsir. Apa maksudnya ya? Tapi kalau antum berhenti illallah sampai situ tak, itu maknanya tidak ada yang mengetahui hakikat daripada asma wa sifat kecuali Allah Ta'ala. Ahli tafsir pun nggak tahu juga ahli tafsir. Paham ya? Berarti samarnya apa? Mutasyabih mutlak berarti di situ. Masalah asma wa sifat itu mutasyabihnya mutlak. Maksudnya bagaimana? Maksudnya itu orang nggak ada tahu, yang tahu hakikatnya nggak, siapa yang tahu? Nggak ada semuanya. Masalah asma sifat. Taunya Allah Ta'ala punya tangan, punya tangan. Maknanya apa? Tangan hakiki yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimananya wallahu a'lam. Gitu kan? Nah, tapi kalau berhentinya antum di al-ilm, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warasikhuna fil ilm. Nah, sampai situ itu maknanya tafsir. Tidak ada yang mengetahui tafsirannya kecuali Allah Ta'ala dan orang-orang ahli tafsir yang mendalam ilmunya. Paham maksudnya ya? Na'am barakallahu fikum. Seperti itu. Yaquluna amanna bihi. Mereka mengatakan kami beriman dengannya. Kullun min indi rabbina. Semuanya datang dari Rabb kami. Yang mutasyabihnya juga datang dari Allah Ta'ala, yang muhkamnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Dan tidak ada yang mau mengingat kecuali orang-orang yang memiliki lubuk hati, yang memiliki mata hati, yang memiliki akal maksudnya. Karena akal tempatnya di mana? Di hati. Akal, nam al-aqlu mahalluhu fil qalb. Akal tempatnya di dalam hati. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka memiliki mata hati tapi tidak digunakan untuk memahami dengannya. Adapun yang di kepala itu bukan akal tapi apa? Otak. Paham ya? Jadi perlu diperhatikannya, walaupun semuanya Allah Ta'ala menakdirkan otak itu ada peran di dalam memfungsikan akal, tapi secara globalnya akal di mana tempatnya? Bukan di kepala, di dalam hati. Apa maksudnya gitu ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi antum perhatikan baik-baik. Nah, akalmu itu di mana? Akalmu itu di mana? Nah, jangan tanya lagi, akal di dalam hati sudah. Paham ya? Nah, kalau otak jelas di kepala. Oleh karena itu barakallahu fikum disebutkan ungkapan yang sangat bagus, barakallahu fikum. Tidak setiap yang memiliki otak itu punya akal, tapi setiap yang punya akal punya otak. Paham ya itu ya? Seperti itu. Hewan, sapi, kuda, lembu, himar, keledai, onta punya otak enggak? Tapi punya akal enggak? Enggak punya akal. Nah, oleh karena itu orang-orang kufar yang
dijadikan bahan atau penduduk neraka jahanam dipermisalkan apa seperti binatang ternak. Karena mereka enggak punya akal itu loh. Nah, barakallahu fiikum. Istilahnya dipermisalkan karena mereka tidak punya akal, enggak digunakan akalnya. Paham ya? Sehingga seakan-akan enggak ada akalnya gitu. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fiikum, karena akal yang enggak berfungsi itu dipermisalkan yang enggak ada akalnya gitu. Seperti binatang ternak. Nah, Allahul musta'an, dipermisalkan seperti itu. Allahul musta'an. Jadi, yang di dalam kepala ini bukan akal tapi apa tadi? Otak. Jangan sampai keliru ya. Otakmu di mana kok enggak berpikir, itu keliru ungkapan seperti itu. Sudah terlanjur ya enggak masalah, berikutnya jangan. Paham ya? Maksudnya ungkapan itu yang diluruskan sekalian itu loh. Karena dalam Al-Qur'an ada ya mengenai letak daripada akal dan fungsi daripada akal. Dan akal letaknya di mana? Barakallahu fikum, seperti itu. Kita lihat tafsirannya. Qala al-fasirun asbahumullah huwa wahdahu alladhi anzala 'alaikal Qur'an. Dialah zat semata-mata. Zat yang maha tunggal yang telah menurunkan kepadamu Al-Qur'an. Ingat-ingat, Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluqin. Minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Ini dihafal nih. Al-Qur'an kalamullahi ghairu makhluqin. Minhu bada'a wa ilaihi ya'udu. Dihafal antum? Ulangi. Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluqin minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Al-Qur'an itu ucapan Allah Ta'ala, bukan makhluk. Dimulai dari Allah Ta'ala dan akan kembali kepada Allah Ta'ala. Akhir zaman nanti semua Al-Qur'an yang dihafal oleh para penghafal itu akan dikembalikan kepada Allah Ta'ala semuanya. Diangkat dari dada-dada para penghafal Al-Qur'an. Maksudnya ya, karena Al-Qur'an kalamullah. Oleh karena itu Imam Ahmad bin Hanbal, kisahnya sudah ma'ruf ya, beliau disiksa, dipenjara, dicambuk hingga beliau pingsan demi mempertahankan ucapan ini. Demi mempertahankan ucapan ini karena waktu itu pemimpinnya sangat bengis di zaman beliau. Barakallahu fikum, hingga rakyat sipilnya itu dipaksa. Rakyat sipil enggak tahu? Ya rakyat biasa itu dipaksa. Dipaksa untuk mengucapkan Al-Qur'an makhluk. Bayangkan tuh, Al-Qur'an apa? Makhluk. Beliau enggak mau. Beliau enggak mau, tetap mengatakan Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluk. Beliau diambil, dicambuk, dipenjara hingga beliau pingsan, tetap mengatakan seperti itu. Kenapa? Karena Imam Ahmad melihat di balik beliau itu ribuan kaum muslimin menunggu. Bagaimana nih perjuangan dan juga bagaimana kekokohan Imam Ahmad bin Hanbal ini. Beliau tetap kokoh mempertahankan ucapan yang benar tadi. Barakallahu fikum, karena termasuk Abdul Jihad kalimatu haqqin 'inda sultanin jair. Jadi seafdal-afdalnya jihad adalah kalimat yang benar yang diucapkan di hadapan pemimpin yang zalim. Bayangkan Imam Ahmad mengatakan Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluk. Cambuk, dipenjara hingga beliau pingsan. Sebagian para ulama yang lainnya mereka tahu itu enggak benar Al-Qur'an makhluk, tapi karena mereka enggak mampu cambukan-cambukan tersebut, mereka menggunakan apa? Tauriyah. Ya kan, sudah kita lewati contohnya kan, menggunakan tauriyah. Jadi tauriyah itu semacam ucapan yang dipahami oleh pendengar lain dengan yang diinginkan oleh yang mengucapkan. Paham ya? Ya bukan seperti sebenarnya bukan dusta juga ya. Walaupun sebagian ada yang memasukkan dalam dusta, tapi sebenarnya bukan dusta. Cuman dia menginginkan lain, jadi si pembicara itu inginnya lain, pendengar lain juga yang dipahami. Paham ya? Jadi para imam waktu itu mengatakan Al-Qur'an makhluk bukan. Dia menghitung jari jemarinya. Sudah kita lewati dulu ya. Jari jemarinya. Al-Qur'an, Zabur, Taurat, Injil, hadhil arba'ah makhluqatun. Empat-empatnya ini makhluk, benar enggak? Empat-empatnya ini makhluk, benar enggak? Benar enggak empatnya makhluk? Benar enggak? Apa maksudnya? Al-Qur'an, Injil, Zabur, Taurat, hadil arba'ah makhluk. Empat-empatnya ini makhluk, benar enggak? Maksudnya apa? Yang menurunkan? Benar enggak empat-empatnya makhluk? Benar enggak antum? Apa maksudnya? Jari jemari ini makhluk bukan ini? Makhluk kan? Makhluk, paham ya? Jadi tauriyah namanya. Jadi yang dipahami pemimpin itu, wah berarti sudah mengatakan Al-Qur'an makhluk. Padahal yang diinginkan para imam tadi bukan itu. Para imam menginginkan empat jari jemari ini ya makhluk kok. Cuman untuk mengelabui biar selamat dari cambukan dari itu. Imam Ahmad sempat marah tapi dimaafkan juga. Para imam tadi minta i'tidar, minta udzur kepada Imam Ahmad memaafkannya karena enggak mampu tadi itu dengan cambukan dan mengerikan sekali. Kami tahu yang seperti ini boleh ya, seperti kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam dengan istrinya. Istrinya siapa? Sarah. Karena terkenal istri beliau itu cantik ya,
Jadi waktu itu waktu itu raja yang berkuasa itu enggak ingin kalau ada perempuan cantik itu bersama laki-laki lain. Ya, suatu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berjalan dengan istri, yaitu Sarah tadi istrinya. Kemudian tanya, "Ya Ibrahim, man hadi ya Ibrahim? Siapa ini wahai Ibrahim?" Nah, rajanya tanya itu. Wah, dia datang buru lah, kok bisa ada perempuan cantik sama Ibrahim itu istilahnya, Nabi Ibrahim. Akhirnya Nabi Ibrahim mengatakan, "Hati ukhti. Ini adalah saudara perempuanku. Adalah saudari perempuanku." Nah, rajanya, wah berarti teman saudarinya enggak masalah. Rajanya kan enggak marah. Yang kalau dia misalkan ini istriku, mungkin marah gitu loh. Ini adalah saudari perempuanku. Maksudnya apa? Seiman. Saudari perempuan seiman. Benar enggak? Benar. Nah, antum saudara anak bukan? Paham ya? Seperti itu. Jadi tauriyah itu enggak masalah digunakan. Bahkan dusta aja boleh ketika peperangan. Paham ya? Dusta dengan musuh ya. Di belakangmu ada. Wah, dia nengok kita bunuh misalkan. Paham ya? Boleh, memang boleh. Diperbolehkan ya dalam kitabul jihad disebutkan ya dalam artian barakallahu fikum memang ada waktu-waktu yang diperbolehkan, cuman hukum globalnya dusta itu haram. Yang diperbolehkan pengecualian. Kembali ke pembahasan kita barakallahu fikum hafizakumullah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada Nabi Muhammad SAW Al-Qur'anul Karim. Turun pada bulan Ramadan, pada malam Lailatul Qadar. Turun ke langit dunia sekaligus duf'atan wahidah. Tapi turun dari langit dunia kepada Nabi Muhammad SAW berangsur-angsur sesuai dengan situasi, kondisi dan tepatnya. Maksudnya ya, barakallahu fikum seperti itu. Jadi perlu diperhatikan, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfis syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 apa? 1000 bulan. Ya kan? Alfis syahr 1000 bulan atau 1000 malam? 1000 bulan ya. Kemudian tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Para malaikat turun dan roh bersamanya. Roh apa maksudnya nih? Jibril alaihissalam. Jadi Jibril alaihissalam memiliki nama-nama yang lain ya, dan roh bersamanya. Roh apa ini? Roh ini maksudnya Jibril maksudnya nih ya. Karena nama malaikat Jibril itu kadang Rohul Amin, Rohul Qudus. Paham ya? Kemudian Al-Amin itu gelar-gelar dan istilahnya nama-nama malaikat Jibril. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajar. Jadi Al-Qur'anul Karim turun pada malam Lailatul Qadar, dan malam Lailatul Qadar tidak terjadi pada 17 Ramadan. Paham ya? Adapun yang mengatakan memperingati malam turunnya Al-Qur'an 17 Ramadan itu enggak benar. Enggak benar ya. Pendapat yang rajih, pendapat yang kuat terjadi pada malam-malam ganjil, itu pun 10 malam terakhir. Bisa malam 21, bisa malam 23, bisa malam 25, bisa malam 27, bisa malam 29. Namun ada yang merajihkan lagi. Terkadang seringnya muncul malam 27. Walaupun terkadang bisa malam yang lainnya, itu malam ganjil, 10 malam terakhir. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan iltamisuha, carilah pada 10 malam terakhir tersebut. Fi ayyamil witr, maksudnya malam-malam ganjil barakallahu fikum. Itu sambungan faedah saja bahwasanya Al-Qur'anul Karim turun ke langit dunia sekaligus pada malam Lailatul Qadar. Setelah itu turun kepada Rasulullah secara berangsur-angsur. Paham ya? Seperti ayat hijab turun, kemudian ayat masalah pengaruh khamr turun. Jadi turunnya itu secara berangsur-angsur sesuai dengan yang Allah Taala kehendaki. Mafhum insyaallah ya? Barakallahu fikum. Minhu ayatun wadhihatun, di antaranya ada ayat-ayat yang jelas gamblang dalalah penunjukannya. Minhu ayatun wadhihatud dalalati, di antaranya ada ayat-ayat yang jelas gamblang penunjukannya. Hunna aslul kitabi. Di sanalah ayat-ayat yang gamblang penunjukan tadi adalah sumber Alkitab, sumber Al-Qur'an. Alladzi yurja' ilaihi, yang dikembalikan kepadanya seluruhnya indal istibah, ketika ada sesuatu yang samar. Ketika ada ayat-ayat yang samar, kembalinya kepada ayat yang muhkam, itu maksudnya. Wa yuraddu ma khalafahu ilaih, dan dikembalikan seluruh apa-apa yang bertentangan, berseberangan terhadapnya. Wa minhu ayatun ukhar, di antaranya juga ada ayat-ayat yang lain mutasyabihat, yang masih samar-samar, mutasyabihat. Tahtamilu ba'dal ma'ani, maksudnya samar-samar itu terkadang ayat itu membawa makna yang banyak gitu. Kadang makna ini juga bisa, makna ini juga bisa. Seperti tadi itu, lamastum itu membawa makna apa? Bersentuhan. Kalau antum tadi di kamus, lamisa yalmasu ya bersentuhan. Paham ya? Tapi membawa makna yang lain ternyata, yaitu barakallahu fikum jama'a yujami'u, berhubungan badan. Oleh karena itu, yang mutasyabih seperti itu dikembalikan kepada yang muhkam.
Paham maksudnya ya? Naam. Kita lihat di sini. La yata'ayyan murad minha, tidak bisa dipastikan, tidak bisa dipastikan apa yang diinginkan dari ayat yang mutasyabihat tersebut. Illa bi dhammiha ilal muhkam, kecuali dengan menggabungkannya kepada yang muhkam, menggabungkannya kepada ayat yang jelas dan gamblang tadi. Fa ashabul qulubil maridah az-za'ighah, perhatikan baik-baik ini, maka para pemilik hati-hati yang sakit dan juga melenceng atau menyeleweng, li su'i qasdihim, dikarenakan jeleknya tujuan mereka, yatsba'una hadhil ayatil mutasyabihati wahdaha. Mereka justru mengikuti ayat-ayat yang masih samar ini. Enggak mau noleh kepada yang muhkam. Yang samar-samar dicari, dipoles-poles, sesuai hawa nafsu mereka, dipakai itu dalil. Katanya ikhtilat itu boleh. Ya boleh disyariatkan dalam Al-Qur'an Karim katanya. Dalilnya mana? Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu katanya. Paham ya? Artinya apa? Artinya wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian laki-laki dan perempuan. Diciptakan dalam keadaan apa? Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kami jadikan kalian itu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian itu saling berkenalan. Kalau enggak ikhtilat kapan berkenalannya katanya? Ini banyak orang ikhwan muslimin ya. Akhirnya bertemu di pertemuan aula, pertemuan saling salaman, berjabat tangan biar berkenalan. Apakah berkenalan itu harus seperti itu? Enggak harus, barakallahu fikum. Enggak harus seperti itu. Rasulullah itu barakallahu fikum barakallahu fikum, beliau adalah nabi seluruh barakallahu fikum seluruh dunia, umat seluruhnya barakallahu fikum, umat beliau, dan intinya tidak umat tertentu gitu. Barakallahu fikum, tidak pernah yang namanya berjabat tangan dengan wanita yang mahramnya. Namanya tidak pernah juga melakukan ikhtilatiyah, apalagi berduaan laki-laki dan perempuan. La yakhluwanna ar-rajulu bimra'atin illa salisuhuma syaitan. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang lelaki dan perempuan berduaan, yang bukan mahramnya maksudnya ya, kecuali yang ketiganya setan. Lah setannya enggak muncul, ya setan ganggu. Paham ya? Barakallahu fikum. Kemudian juga banyak dalilnya. Rasulullah mengatakan la'an yut'an barakallahu ra'si bihadidin ahabbu ilayya min an min barakallahu fikum min syahidnya barakallahu fikum, sungguh kalau seandainya kepalaku ditusuk dengan besi, itu lebih aku cintai daripada aku menyentuh perempuan yang bukan mahramnya. Paham ya? Sungguh lebih aku cintai daripada aku menyentuh perempuan yang bukan mahramnya, apalagi berjabat tangan. Lah terus bagaimana zaman Rasulullah ketika perempuan baiat, bagaimana kira-kira baiatnya? Jabat tangan atau enggak? Jabat tangan atau enggak? Enggak. Paham ya? Enggak berjabat tangan. Di balik hijab semua mereka. Barakallahu fikum, tidak berjabat tangan. Oleh karena itu jangan sampai kita mengambil ayat-ayat yang mutasyabihat. Orang-orang ahlu bid'ah wal dhalalah seperti itu. Ayatnya ada, dalilnya ada. Zikir hu katanya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau udah pertengahan malam hu katanya. Ada dalilnya katanya. Mana? Dalilnya mana? Dalam Al-Qur'an Karim surat Al-Mudaththir katanya. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Lafadznya gitu enggak? Lafadznya gitu. Cuman itu bukan dalilnya gitu loh. Mereka mengambil dalil itu sembarangan gitu loh. Paham ya? Jadi macam-macam, hati-hati ya. Jadi naudzubillah ya, semoga Allah Taala selamatkan dari penyelewengan seperti itu. Nama anaknya siapa? Tony katanya. Ngambil dari mana? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ngawur banyak sekali ngawur seperti itu ya. Karena jauh dari ilmu tadi. Allahul musta'an. Allah musta'an. Jadi kadang orang-orang itu yang jauh dari ilmu ya kita semoga dijauhkan ya barakallahu fikum, karena kadang ngawur sembarangan. Anaknya namanya Sariqah, bapaknya namanya Mal'un. Ya Sariqah bintu Mal'un. Sariqah pencuri, Mal'un itu orang dilaknat. Namanya bagus kelihatannya Sariqah ya enggak? Sariqah pencuri perempuan, Mal'un itu orang dilaknat. Jadi Sariqah bintu Mal'un. Allah musta'an. Kalau sembarangan memang seperti itu keadaannya, Allah musta'an. Jadi ini sekedar tambahan faedah mengenai ayat-ayat mutasyabihat itu seringnya diambil orang-orang yang menyeleweng hatinya, yang berpenyakit, dipakai itu dalil sesuai dengan hawa nafsu mereka. Adapun ahlus sunnah berhati-hati sekali, yang mutasyabihat dikembalikan kepada muhkam, tidak sembarangan dalam berdalil. Dalilnya sahih dari Al-Qur'an, cuman apakah benar peletakan pendalilannya gitu. Barakallahu fikum. Jadi antum jangan tertipu. Itu mereka juga punya dalil, Ustaz, dari mana? Al-Qur'an. Benar dalilnya sahih, tapi pendalilan dia itu benar enggak itu loh. Dalil yang dia pakai itu sahih kan dari Al-Qur'an, tapi tepat enggak gitu loh. Peletakan dalil yang dia pakai itu. Karena terkadang apa? Kalimatu haqqin urida biha
batilun. Nah, kalimatu haqqin urida biha batilun, artinya kalimatnya itu benar tapi yang diinginkan dengannya kebatilan untuk menguatkan, mengokohkan pendapat hawa nafsu mereka. Allahul musta'an. Kita lanjutkan dikit lagi, barakallahu fikum. Allahul musta'an, liyuthiru syubhat 'indan nas, untuk menyebarkan syubhat, menebarkan syubhat di sisi manusia dengan ayat-ayat yang masih global tadi itu, ayat-ayat yang masih samar tadi itu. Nah, kayyudilluhum, tujuannya agar menyesatkan mereka. Allah musta'an, sudah penyakit ya gitu. Yang namanya penyakit seperti itu. Tujuannya menyebarkan ayat-ayat yang mutasyabih, yang masih samar untuk menyesatkan kaum muslimin atau manusia. Wali ta'wilihim laha ala madzhabihimul batilah, dan tujuan mereka adalah apa? Naam, mereka untuk mencari takwilnya, mencari tahrifannya yang sesuai dengan madhab mereka yang batilah. Jadi madhab mereka yang batilah. Adapun ahlus sunnah madhabnya apa? Satu, madhabnya para sahabat. Madhab para sahabat ini ngambil dari mana? Ngambil langsung dari sumbernya langsung, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kemarin sudah kami nukilkan ya. Ana nukilkan lagi enggak masalah. Nah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam kitab Minhajus Sunnah, kata beliau, "Wa madhhabu ahli sunnati wal jamaati madhhabun ma'rufun, madhhabun qadimun ma'rufun." Madhabnya ahli sunnah wal jamaah itu madhab yang dulu, udah lama, ma'ruf, sudah dikenal. Kenapa? Qabla an yakhluqallahu Abu Hanifah wa Malikan wa Syafi'i wa Ahmad. Madhab, keyakinan, prinsip jalannya ahli sunnah itu sudah sejak dahulu ma'ruf, dikenal. Sebelum Allah Ta'ala menciptakan Abu Hanifah, sebelum menciptakan Imam Malik, sebelum menciptakan Imam Syafi'i, sebelum menciptakan Imam Ahmad. Nah, kenapa? Fa innahu madhabus sahabah. Karena prinsipnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, jalannya Ahlus Sunnah wal Jamaah, keyakinannya Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah keyakinannya para sahabat. Alladzina talaqawhu an nabiyihim, yang mereka mengambil madhabnya, mengambil jalannya, prinsipnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man khalafa dzalik kana mubtadi'an 'inda Ahlussunnah wal Jamaah, kata Syekhul Islam. Barang siapa yang menyelisih madhab jalannya para sahabat tersebut, maka dia statusnya secara globalnya adalah mubtadi', pengekor atau pelaku bid'ah menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kita tidak Syafi'i, tidak Maliki, tidak Hambali, nah, tidak Hanafi, tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu Sunni Salafi. Semua madhab kita ambil kalau mencocoki dalil. Semua madhab kita tolak, kita tinggalkan kalau berseberangan dengan dalil. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum hafizakumullah. Allahul musta'an. Kita lanjutkan. Kata beliau di sini, kata al-mufassirun asbahumullah, wala ya'lam haqiqata ma'ani hadhil ayati illa Allah. Tidak ada yang mengetahui hakikat makna-makna ayat-ayat ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wal mutamakkinuna fil ilmi yaqulun, dan orang-orang yang mendalam ilmunya, yang mapan ilmunya, mereka mengatakan amanna bihadzal Qur'an. Kami beriman dengan Al-Qur'an ini, kulluhu, seluruhnya. Qad ja'ana min 'indi rabbina, sungguh telah datang kepada kami dari Rabb kami, ala lisani rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, melalui lisan rasulnya sallallahu alaihi wasallam, wa yarudduna mutasyabihahu ila muhkamih, dan mereka orang-orang mendalam ilmunya ahli tafsir mengembalikan ayat-ayat yang mutasyabih, ayat-ayat yang samar tadi kepada yang muhkam, yang jelas dan gamblang. Wa inna ma yafham wa yaqil wa yatadabbar al-ma'ani ala wajhiha as-sahihi ulul 'uqulis salimati. Hanya saja yang memahami dan juga merenungi dan juga tadabbur terhadap makna-makna sesuai dengan sisi yang benar adalah orang-orang yang memiliki akal yang selamat. Akal yang selamat itu akal yang apa? Yang tidak rusak, yang kembali kepada hukum asalnya, fitrah salimah, hati yang selamat. Karena hati yang selamat sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Asy-Syaukani rahimatullah alaih dalam kitab Fathul Qadir, ketika beliau menukilkan ahli tafsir atau menukilkan kalamnya ahli tafsir mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang nanti di hari kiamat datang menghadap kepada Allah taala dengan hati yang selamat. Beliau mengatakan al-qalbu as-salim huwa as-salimu minasyirki al-khali minal bid'ati al-mutmainnu ila sunnati. Hati yang selamat itu hati yang apa? Yang kosong dari kesyirikan, yang bersih dari kebid'ahan, yang tenang dengan sunnah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Nasallaha as-salamata wal afiyah wa nasallaha azza wa jalla bimanihi wa karamihi an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yardah, innahu waliyyu dzalik wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.